Kalau dari pengamatnya ngelihatnya gimana nih Mas Adi? Ada sentimen negatif nggak dengan pemeriksaan Caimin oleh KPK ini? Ya, memang harus diakui bahwa persoalan kasus hukum yang melibatkan Caimin yang dipanggil sebagai saksi di KPK itu, kalau kita melihat pembicaraan di medsos, kelompok-kelompok netizen memang agak sedikit sentimennya negatif ya. Satu sisi kan sebenarnya Gus Muhaimin itu saat ini sedang berjuang betul bagaimana memulihkan kepercayaan publik, terutama untuk mengonsolidasi kalangan politik NU yang tentu saja ini sebagai modal penting untuk modal pencapresannya di 2024 berpasangan dengan Anies ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan ketika harus berurusan dengan KPK meski statusnya hanya sebatas saksi, ini dalam banyak hal pastinya mengganggu konsentrasinya secara cukup serius. Satu sisi harus kerja politik, tapi pada saat yang bersamaan dipanggil KPK itu dalam banyak hal, dalam kondisi alamiah setiap orang pastinya akan terganggu emosinya. Oleh karena itu bagi saya memang ini menjadi PR penting sebenarnya bagi teman-teman PKB bahwa persoalan yang belakangan ini memanggil Gus Muhaimin misalnya ke KPK yang harus dilewati dengan penuh perjuangan yang maksimal ya, tentu untuk melakukan recovery bahwa ya ini proses hukum terus berjalan ya. Tentu saja mereka tidak pernah melupakan bahwa Pilpres itu masih tersisa 6 sampai 7 bulan mendatang, sehingga kerja-kerja politik ke bawah meyakinkan basis konstituen adalah PR yang kemudian tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya termasuk orang yang dari dulu sangat menentang bahwa urusan politik dan hukum itu tidak boleh dicampur adukan. Ya betul bahwa ini adalah persoalan-persoalan lama, tapi kan kenapa harus diomongkan sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kan ini yang kemudian harus kita akui, pembicaraan-pembicaraan publik saat ini bahwa ini seakan-akan memang ada motif politik yang coba untuk dimunculkan ya, supaya menjadi bagian noda dalam tanda kutip bagi perjalanan Gus Muhaimin untuk maju di 2024. Karena saya kira kasus politik, kasus hukum di Indonesia yang selalu tumpang tindih itu kan banyak. Tapi kenapa hanya ini yang diungkap jelang pemilu kan begitu Mbak? Apalagi misalnya kita juga tahu kasus-kasus korupsi di Indonesia begitu banyak dan nyaris tidak pernah terungkap dengan setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian begitu banyak pembicaraan publik itu yang menengarai ini ada intensi politiknya. Tapi satu hal, ini nasi sudah jadi bubur. Gus Muhaimin sudah terlanjur dipanggil ke KPK sebagai saksi dan pada saat yang bersamaan Gus Muhaimin tentu harus melaju kencang bahwa persoalan elektabilitas, persoalan kerja politik, persoalan rekonsiliasi politiknya dengan basis konstituen yang harus dikonsolidasikan itu tentu tidak bisa dihentikan begitu saja. Pemilu masih panjang soalnya Mbak. Ini separuh perjalanan karena pendaftaran di KPU nanti tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November adalah babak yang sesungguhnya apakah Gus Muhaimin bisa memastikan kepada seluruh voter pemilih NU bahwa Gus Muhaimin adalah orang yang sangat layak untuk dinobatkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden di 2024 yang akan datang. Mas Adi, tapi jadi yes ini serangan politik. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa mensimplifikasi, tapi kita tidak bisa menghindari bahwa pembicaraan peminggalan Gus Muhaimin oleh KPK ini sangat bias dengan nuansa politis. Kalau memang ada persoalan kasus Kementerian Tenaga Kerja, kenapa tidak KPK yang periode-periode sebelumnya saja yang kemudian harus mengusut ini sampai tuntas? Oleh karena itu ya inilah politik kita Pak yang seringkali muncul dari ruang gelap dan kita tidak pernah tahu siapa yang memainkan ini semua. Mungkin ada mastermind, mungkin ada invisible hand yang sebenarnya ingin ikut campur yang terkait dengan urusan Pilpres 2024 yang akan datang. Ataupun sampai hari ini pun banyak orang yang berprediksi bahwa semua poros politik yang ada saat ini itu hanya sebatas koalisi omong-omong. Karena tidak ada yang bisa dipastikan bahwa poros politik, teman koalisinya, teman partainya itu bisa 100% akan melenggang bersama mendaftar ke KPU. Tak ada yang bisa menjamin. Seperti yang kemarin terjadi. Betul, kita bisa melihat bagaimana Gerindra dan PKB ada fakta integritas, tiba-tiba kemudian selesai. Itu kemudian dianggap bubar dan PKB dan Nasdem ini kan terlibat dalam cinta satu malam. Mereka berkongsi mengawinkan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itulah yang saya sebut bahwa politik kita kan cukup dinamis. Jadi nggak terlampau kencang-kencang juga sekarang untuk saling terjebak pada keributan dan huru-hara yang tidak berkesudahan itu. Bagi saya sebelum ada gerombolan begitu Mbak. Lelah di PHP. Kepastian itu satu hal yang dibutuhkan gitu. Betul, setuju kalau itu. Nah itu yang sulit kepastian di masa sangat galau saat ini Mbak Tika. Tapi setuju tadi dengan sentimen negatif setelah Caimin diperiksa kurang lebih 5 jam ya kemarin oleh KPK. Kalau di media sosial justru sebaliknya. Oh gitu. Orang bertanya gitu, ini betul-betul hukum atau ini politisasi?
Itu adalah hal yang cukup besar dan menjadi perbincangan banyak netizen gitu. Dan bahkan juga beberapa tokoh dari kelompok yang lain gitu ya memberikan statementnya gitu. Saya tidak ingin KPK masuk dalam situasi yang seperti ini, seperti itu. Dan kemudian sebenarnya situasi ini pun juga dalam tanda petik bisa dimanfaatkan oleh kelompok Anies dan Muhaimin gitu. Bagaimana dia bisa berada posisi dizalimi gitu. Itu adalah beberapa hal yang sudah mulai muncul gitu. Ternyata ketika saya mau maju, ternyata ada yang menzalimi saya dan dia bisa, ada beberapa yang sudah memainkan itu gitu loh. Nah ini juga bisa menjadi satu hal yang kalau dia bisa mengelola dengan lebih baik, mungkin akan bisa orang berpikir lagi. Ini tekanan ditujukan, sentimen negatifnya adalah ke KPK sebenarnya dalam hal ini. Karena itu sangat mendadak sekali gitu. Setelah pencapresan atau deklarasi, tiba-tiba situasinya muncul seperti itu dan menimbulkan kekagetan banyak pihak gitu. Wah, dan ini juga membuat deg-degan banyak pihak juga karena kan kemarin misalnya ada pemanggilan kepada Erlangga Hartarto, misalnya gitu kan, ada pemanggilan tiba-tiba kepada dia, dan bisa juga pemanggilan itu terjadi pada siapapun. Sehingga kan sampai ada satu statement yang mengatakan kalau gitu semua diperiksa deh sama KPK gitu. Nah itu adalah situasi hal yang muncul terkait dengan apakah situasi ini tuh bagian dari politisasi atau memang benar-benar betul itu adalah ada kasus hukum yang sedang terjadi, walaupun kejadiannya adalah di tahun 2012 gitu kan Mas Adi gitu. Nah bicara